Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan semua ihsan yang Allah berikan kepada kita, dengan semua rahmat yang Allah limpahkan pada kita, dengan semua taufik yang Allah berikan kepada kita, yang semua mengisyaratkan kepada nasihat Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa menghitung. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana yang kemudian menjadikan kamu mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mubarakah ini kita kembali tidak henti-hentinya menunjukkan sikap butuh kita kepada Allah, tidak henti-hentinya selalu merasakan diri kita adalah zat yang tidak sepantasnya bergantung pada diri kita sendiri. Sebagaimana yang Nabi kita telah ajarkan kepada kita sikap ini, di setiap saat kita selalu menyadari keadaan ini. Sebagaimana Nabi ajarkan pada zikir pagi kita dan zikir petang kita, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengurus urusan, birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu kami senantiasa istighasah meminta bantuan. La takilni wa la takilni ila nafsi, dan jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri. Jangan engkau biarkan aku engkau serahkan pada diriku sendiri. Tarfata ainin, sekalipun hanya sekejap sekedipan mata. Maka kita memohon taufik pada kesempatan yang mubarakah ini, agar pada bulan yang mubarakah ini kita mendapatkan hakikat nikmat yang sesungguhnya dari Allah, yaitu berupa pengajaran hidup kita yang selalu diingatkan oleh Allah di sepanjang masa, yang Allah mengharapkan dengan pengajaran ini sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi kita, agar kita selalu menjadikan hidup-hidup kita, nafas-nafas kehidupan kita menjadi hamba-hamba yang tidak boleh putus dengan Allah Subhanahu wa taala.
menjadi hamba-hamba yang tidak boleh mengorbankan hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apapun, sebagaimana pada awal kajian kita, kun ma'al khalqi bila khalqin. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang hidup bersama Allah, Dat yang maha benar, bila khalqin. Jangan sampai ada makhluk yang menjadi pemutus hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya di sisi orang-orang yang makrifat kepada Allah, di sisi orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, maka terputusnya hubungan dia dengan Allah adalah ador. Terputusnya hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla adalah lebih membawa penderitaan daripada terputusnya ruh, inqita'ur ruh minal jasad, daripada terputusnya roh dari tubuh kita, yang sebagaimana kita telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti syakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada syakarat, dan sesungguhnya ketika roh kita dicabut oleh malakul maut adalah sebuah penderitaan. Akan tetapi orang-orang yang arif, orang-orang yang makrifat, yang beriman, yang mencintai Allah, yang takut kepada Allah, yang berharap pada Allah, maka terputusnya hubungan dia dengan Allah hanya sesaat itu lebih membawa sengsara daripada terputusnya roh dia dari tubuh mereka. Karena itulah menjadi nyata orang-orang mukmin yang merasakan manisnya iman, merasakan tenangnya iman, merasakan bahagianya hatinya, selalu tidak pernah terputus dengan Allah. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kematian mereka adalah kebahagiaan, walaupun pada waktu mereka ajal mereka mengalami sakaratul maut, tapi hakikatnya wafatnya mereka meninggalkan dunia adalah mustarih, orang yang sesungguhnya beristirahat. Dan Nabi pun mengisyaratkan tatkala rohnya orang mukmin, orang yang marifat kepada Allah itu keluar, maka menetes seperti tetesan embun. Ini semua adalah kebahagiaan karena marifatnya mereka kepada Allah, karena tauhidnya mereka pada Allah, karena imannya mereka pada Allah, karena berkhidmatnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terputusnya roh yang menyakitkan itu masih dikalahkan dengan kebahagiaan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin wa akhwati fiddin, sore hari ini kita masih melanjutkan ayat yang ketiga yang dibawakan oleh beliau Ibnul Qayyim untuk memahamkan kepada kita kaidah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipahamkan oleh beliau di dalam ayat ini. Bagaimana Allah memberikan kaidah kepada kita tentang urusan ketaatan, yang ketaatan ini merupakan hidayah, yang ketaatan ini, hidayah ini akan ternodai ya, dengan noda iman yang ada pada kita, akan menjadi ketentuan daripada adanya iman, menjadi syarat dari adanya iman yang ada pada seseorang. Sebagaimana ayat yang Allah firmankan, fa in tawallaw fa innama alaihi ma khummila wa alaikum ma khummiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Dan ayat ini kita telah mendapatkan pemahaman yang dijelaskan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya hidayatul iman itu ada pada mentaati Rasul, pada hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil ini adalah berupa dalil yang muallaqun bisyarti, dalil yang senantiasa tegaknya adalah terkait dengan syarat. Sehingga sudah kita jelaskan apa yang disimbolkan oleh Ibnul Qayyim, fayantafi bintifaihi, maka hilang ya
ketaatan kepada Rasul itu menjadi hilang, hidayah itu menjadi hilang bintifaihi, dengan hilangnya ketaatan pada Rasul. Dan di sini dalil ini adalah dalil yang sharih, dalil yang wadih, dalil yang terang di sisi Ahlus Sunnah, di sisi orang-orang yang mereka ilmunya rusuk. Mereka menemukan dalil-dalil itu adalah wadih bayyinah, karena kitabullah azza wa jalla, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'lal hujjah, setinggi-tingginya hujjah yang tidak bisa ditandingi kejelasannya melebihi kejelasan kitabullah, yang tidak bisa ditandingi kejelasannya melebihi kejelasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terangnya dalil dari kitab, terangnya dalil dari sunnah Nabi, la yahtaju ila ra'yin yukhalifuhuma, tidak membutuhkan kepada pendapat-pendapat yang kemudian intinya pendapat itu menyelisihi tegaknya dalil kitab dan sunnah. Maka di bagian berikut Al-Alama Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang nilainya dalil ini, karena ada sebagian orang karena kebodohannya atau karena fitnah, karena hawa yang sudah kita jelaskan kemarin, sikap manusia yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil sikap taat kepada Nabi, hijrah kepada Nabi, orang-orang yang sebenarnya berpaling dari hijrah kepada Nabi, tidak bisa melakukan qumu bil qisti syuhada lillah, dan itu penyebabnya adalah ittibaul hawa. Apa yang biasa dilakukan orang-orang yang selalu sebenarnya mengikuti hawa? Yang kita sudah jelaskan kemarin, ada berapa sikap bentuk nyata orang yang mengikuti hawa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Apa? Ada dua, yaitu talwu au tu'ridu. Ini adalah bentuk nyata orang yang ittibaul hawa untuk tidak bisa menegakkan qumu lillahi syuhada bil qisti. Maka di sini Ibnul Qayyim memberikan kembali contoh tentang pemahaman ayat ini, di mana itu ada mobil, itu mungkin ada orang pesanan. Di mana di dalam ayat ini telah diterangkan oleh beliau, penjelasan ayat ini menunjukkan hilangnya hidayah dengan hilangnya ta'ah dengan menggunakan dalil berbentuk apa? Apa bentuknya dalil? Bentuk apa? Apa bentuk jenis dalil? Bentuknya apa? Bentuk syarat. Ya, dalilnya bentuknya adalah syarat, sebagaimana diterangkan mu'allaqun bisyarti, kalimat syartiyah, atau yang jelas biasa disebut ulama dengan kalimat insya, dengan menggunakan kalimat syarat. Kalimat insya itu adalah lawan dari kalimat khobar. Ada kalimat khobar, ada kalimat insya. Ya. Kalimat insya itu adalah bukan kalimat khobar. Selain kalimat khobar adalah kalimat insya. Di antara isinya nafi, isbat, itu kalimat insya. Syarat, jawab, itu kalimat insya. Istifham, itu kalimat insya. Ya. Dan kalimat-kalimat insya di dalam ilmu lugha Arabiyah, dalam ilmu sastra Arab, itu kalimat yang lebih qawi daripada kalimat khobar. Jadi kalimat apa? Kalimat berita. Karena itu lihat ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang hukum dengan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang iman. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang hukum menggunakan kalimat apa kebanyakan? Kalimat khabar. Kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus syiyam. Kalimat berita. Ya, kalimat berita. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Kalimat berita.
Tapi lihat kebanyakan kalimat ayat-ayat yang berisi tentang iman. Apa bentuknya? Istifham, nafi isbat, kalimat tamtsil, ya kan? Kalimat perumpamaan, kalimat pertanyaan. Kemudian kalimat syarat. Menggunakan kalimat-kalimat yang dalam, kalimat yang kuat. Kenapa? Karena beda memahamkan iman dengan memahamkan hukum. Mana dulu, memahamkan imam atau memahamkan hukum? Hah? Memahamkan hukum, memahamkan iman. Ketika orang imannya sudah qawi, dikasih hukum, diberitakan satu kali, selesai, dia akan kerjakan. Tidak perlu harus dihujah, nggak perlu. Makanya kenapa di dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kenapa awal mula yang diserukan oleh Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah? Para ulama menerangkan bil hikmah maknanya apa? Bis sunnah. Kenapa? Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan sunnah. Cukup sampaikan saja hadis, sampaikan kebenaran. Ini yang benar, ini sunnah Nabi, ini ayat, ini. Kenapa tidak perlu kita adu argumen? Maka ulama menjelaskan metode ini adalah digunakan kepada orang-orang yang qabilul haq. Apa? Orang yang hatinya sudah terbuka menerima kebenaran. Berarti orang siapa ini? Orang mukmin. Orang yang imannya sudah tidak diragukan lagi. Orang-orang yang sudah cinta kebenaran, tidak perlu kita tanya, apakah kamu tidak percaya sunnah Nabi? Tidak perlu. Cukup, ini kebenaran, ini hadis, ini Quran, ini tuntunan, ini sudah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tidak, ya sudah. Tapi orang-orang yang imannya masih bermasalah, maka dakwah itu adalah iman, dan mengajak dakwah iman itu tidak bisa dengan menggunakan kalimat khobar. Kebanyakan menggunakan kalimat insya. Kalimat insya itu kalau dibahasakan sekarang kalimat pemberontakan, bukan kalimat berita. Isinya itu pemberontakan. Artinya menghujah keadaan yang ada pada hati seseorang, karena benturannya adalah hawa. Ini masalah iman. Maka kembali kepada permasalahan ini, dalil yang menerangkan tentang hilangnya hidayah pada ayat ini disebabkan dengan hilangnya apa? Hilangnya apa tadi? Hilangnya ta'ah. Tidak adanya ketaatan pada Nabi berarti tidak adanya apa? Hidayah. Menggunakan bentuk dalil apa ini? Tadi sudah kita sebutkan. Menggunakan bentuk dalil apa? Syarat. Ya, mana bentuk syaratnya? Fa in tawallau. Itu syarat. Jika. Mana lagi bentuk syaratnya? Wa in tuti'uhu. Dan jika. Dan tadi kita sudah sebutkan secara bahasa, kalimat-kalimat yang bentuknya syarat adalah kalimat yang secara lugha Arabiyah dalilnya adalah aqwa. Lebih apa? Lebih kuat daripada kalimat khobar. Akan tetapi orang-orang yang mereka tidak memahami tentang tuntunan dan di dalam hatinya terdapat zaig, penyimpangan, itiba'ul hawa, maka biasanya mereka membuat pengelabuan. Itulah yang disebut dengan talwu. Maka di sini Ibnu Qayyim membantah orang yang mereka salah paham dengan ayat ini, bahwasanya taat itu tidak menjadi ketentuan iman. Hilangnya taat, hilangnya hidayah iman. Sebagian orang memahami ayat ini seperti itu. Tidak ada hubungannya taat dengan iman, dengan hidayah. Apa alasannya dia? Maka Ibnu Qayyim mengatakan walaisa hadza min babi dilalatil mafhum. Dan dalil ini, pemahaman ayat ini, bahwasanya hilangnya taat adalah menjadi sebab hilangnya apa? Hidayah iman. Kata beliau, dan tidaklah ini adalah dari bab dalil secara pemahaman, secara mafhum. Dan biasanya orang-orang ahlud dalal mau menerima dalil kalau dalil itu sifatnya mantuk. Ya. Dalil itu sifatnya mantuk,
baru dia mau memahami, oh itu ya betul. Kalau tidak berbentuk mantuk, biasanya dia tidak mau menerima. Itu mana buktinya? Tidak ada tuntunannya, dilarang, dibolehkan, mana? Apa yang dimaksud dalil mantuk? Para ulama kita menjelaskan, memahami dalil itu ada 3 sisi, yaitu mantuk, mafhum, kemudian madmun. Itu diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah di dalam risalah kitab beliau tentang thariqah darajat pengambilan ilmu yang dikumpulkan oleh beliau Syekh Ali bin Hasan hafizahullah di dalam sebuah tulisan Al-Mu'in ila takhsili adabil ilmi wa akhlaqil muta'allimin. Ya. Di sana diterangkan bahwasanya memahami dalil itu dari 3 sisi. Pertama dari mantuk. Mantuk itu yang sifatnya ada secara dohirnya nas. Itu mantuk. Yang kalau sekarang ya tekstual. Seperti hari ini orang ketika dinasihatkan misalnya rokok itu haram, apa kebanyakan orang mengatakan? Mana dalil? Tidak ada dalil yang melarang. Sesungguhnya rokok itu haram. Mana dalil? Beda dengan innamal khamru wal maisiru rijsun. Itu sudah jelas. Mana? Sesungguhnya ad-dakhin finnar, mana dalilnya? Enggak ada toh. Itu maksud dia adalah dalil secara teks langsung. Namanya dalil mantuk. Jadi kalau seperti kutiba alaikumusiyam, puasa diwajibkan atas kalian, mantuk enggak ini? Mantuk. Secara teks sudah tertera, jelas. Ini namanya dalil mantuk. Kemudian ada dalil mafhum, yaitu dalil yang diambil bukan dari teksnya, tapi dari pemahaman yang ada di dalam teks itu. Jadi bukan dari teksnya, tapi dari pemahaman yang ada di dalam teks. Itu namanya dalil mafhum. Ya, dan mafhum ini ada mafhum mantuk, ada mafhum mukhalafah. Yang belajar usul fikih nanti akan tahu. Yang kesimpulannya dalil mafhum itu tidak tertera di teks. Jadi di teks itu tidak ada tertera. Seperti contoh misalnya orang yang dia tidak faham terhadap agama, Allah haramkan dia dapat kebaikan dalam hidupnya. Ada dalilnya enggak? Orang yang dia tidak ditolong oleh Allah mendapatkan pemahaman di dalam agama, dia haram tidak mendapatkan kebaikan hidupnya. Ada dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Yang pernah dengar dalilnya mana? Ya? Dalilnya, dalil itu dari Allah atau dari Nabi? Orang yang tidak paham agama haram dapat kebaikan. Mana dalil? Ada yang tahu? Dalilnya may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Apa artinya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin? Barang siapa yang Allah berkehendak baik, Allah fahamkan di dalam agama. Ini dalil mantuk. Mafhumnya, barang siapa yang Allah takdirkan dia tidak paham agama, haram dia dapat kebaikan. Maka ini dalil mafhum. Cuma ini mafhumnya namanya mafhum mukhalafah. Ya. Ini dicontohkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi di teks itu tidak tertera, tapi ada statement, ya, ada kaidah yang kita ambil dari pemahaman yang ada di dalam teks. Itu namanya dalil mafhum. Kemudian ada dalil tadammun. Tadammun itu dalil secara kandungan. Ya, dalil secara kandungan. Jadi kandungan yang ada sebuah dalil, di satu sisi dalil ini, satu dalil terkadang kita bisa pahami secara mantuk, terkadang kita bisa pahami secara apa? Mafhum, dan terkadang pula bisa dipahami secara apa? Secara tadammun, secara kandungan. Contoh, ada ulama yang menulis judul kitab Khilyatul Alim Al-Muallim wa Bulghatut Talib Al-Muta'allim. Hiasan seorang penuntut ilmu yang belajar dan apa?
bekal, khilyatul alim, hiasan seorang pengajar, orang alim yang mengajar, dan bekal bagi seorang penuntut ilmu yang belajar. Itu dia terangkan di situ, diambil dari dalil tadammun. Contoh, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu mendatangi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada yang pernah tahu? Ini perkataan Imam Malik. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Jibril. Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadu sya'ri syadidu bayadi thawbi syadidu sawadi sya'ri. Dan siapa itu yang datang? Jibril. Jibril datang apa mendatangi? Jibril didatangi apa datang? Ini namanya dalil tadammun. Dalil secara apa? Kandungan. Salah satu kandungan yang terdapat di dalam hadis Jibril yang masyhur, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ini namanya dalil tadammun. Orang-orang yang mereka itu biasanya menyimpang dari kebenaran, hanya mau menerima dalil yang sifatnya apa? Pemahaman yang diambil secara apa? Mantuk. Tapi kalau pemahaman secara mafhum, tidak mau. Pemahaman secara tadammun tidak mau. Harusnya tertera. Nih haram jelas, nih tidak boleh, nih wajib. Nah baru. Itu baru seperti itu. Ini orang-orang ahli dhalal. Ada lagi sebaiknya orang-orang ahli dhalal sibuk dengan dalil-dalil yang ditakwil-takwil menurut dia pemahamannya begini. Ini dhalal, tidak sesuai dengan kaidah. Nah, ahli sunnah memahami dalil itu dari 3 keadaan ini, dan itu yang dilakukan para sahabat. Maka kalau ayat ini, mungkin sebagian orang mengatakan ini kan urusan iman, tidak bisa urusan iman dengan dalil yang sifatnya pemahaman, bukan dalil yang langsung apa? Tekstual. Karena iman dalam orang-orang Mu'tazilah, ya, dalam pemahaman orang Mu'tazilah sebenarnya hampir sama dengan orang-orang ahli sunnah. Tidak bisa tegak kecuali dengan ilmu yakin. Hanya yakin yang dipahami oleh orang Mu'tazilah adalah yakin akli, yakin secara apa? Akal. Kalau ahli sunnah memahami iman secara yakin adalah yakin dalam pengertian apa? Khobar, dalil. Bedanya di sana. Maka sama-sama awwalu syai'in fil iman an-nadru. Awal pertama kali di dalam iman itu harus melihat. An-nadru, membuktikan melihat. Kalau orang Mu'tazilah melihat apa? Melihat pohon, melihat sungai, melihat gunung, melihat ini, melihat ini, melihat ini, melihat ini, melihat ini. Setelah itu baru kemudian dibuktikan, kesimpulannya apa? Ada penciptanya. Nah itu melihat dari apa? Dari ayat kauniyah. Tapi kalau sunnah, melihat yang dimaksud di sini adalah an-nadru ila dalilis syar'i, melihat kepada dalil apa? Dalil wahyu, ya. Dan itu ilmu yakin. Apa yang dimaksud ilmu yakin? Al-khabar al-yakin, itu adalah ilmu yakin. Khabar yang yakin itulah ilmu hakul yakin. Dari mana khabar kitab dan sunnah bisa dinilai ilmu hakul yakin? Khabar yang yakin. Antum yang sudah belajar akidah wasitiyah, syaratan biat mestinya tahu. Dari mana? Mungkin orang mengatakan itu kan dogma. Kita kan tidak bisa menilai itu sebuah keyakinan. Kita tidak bisa buktikan secara akal. Dalil-dalil Quran dan Sunnah itu cuma berita. Kok bisa dinilai yakin? Dari sisi mana? Maka saya saat ini menjelaskan, sebuah khabar mencapai pada puncak keyakinan di dalam ilmu apabila didasari dengan 3 hal. Dengan apa? Dengan 3 hal. Yang pertama adalah sumbernya khabar itu adalah disifati dengan alim. Sekarang Quran itu sumbernya dari mana? Dari siapa? Min aina bada'a
minhu bada'a. Dari Allah Azza wa Jalla Al-Quran itu datang. Siapa Allah? Al-Alim wa huwal alim. Allah adalah zat yang maha mengilmui. Satu kriteria. Maka apakah ada yang lebih alim dari Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Maka berita dari zat yang maha berilmu. Akankah kita mengatakan berita ini dogma, tidak ilmiah? Itu menunjukkan orang bodoh. Yang pertama apa tadi sifatnya? Al-alim. Kemudian yang kedua, yaitu lughahnya adalah fasahah. Bahasanya adalah bahasa yang tinggi. Ya. Tidak ada bahasa ilmiah yang melebihi hebatnya seperti bahasa kitab Allah dan bahasa apa? Bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah Al-Quran adalah mukjizat. Karena itu sebagian ulama menilai hadis-hadis yang palsu, diantaranya secara matan bahasanya itu aneh, tidak sesuai dengan kaidah fushah. Jadi bahasanya itu bahasa yang rendah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Nabi adalah a'lamun nas, afsahun nas, manusia yang paling fasih. Maka Al-Quran, siapa yang bisa menandingi bahasa Al-Quran? Bahasa sunnah adalah afsahul lughah. Maka dengan demikian kitab dan sunnah adalah ilmiah, karena dari sisi bahasanya adalah bahasa yang balaghul murad, bahasa yang bisa menyampaikan tujuan yang paling maksimal. Makanya Nabi mengatakan utitu bijawabiil kalim. Saya diberi oleh Allah jawamiul kalim. Tidak ada bahasa yang paling tinggi kecuali bahasa yang masuk pada kriteria ini. Apa? Jawamiul kalim. Apa jawamiul kalim? Bahasanya itu sedikit tetapi kandungannya, cakupannya luas. Itu namanya jawamiul kalim. Bahasa kita yang paling dijunjung tinggi manusia itu bahasa yang berbentuk apa coba? Bahasa yang paling dijadikan pegangan manusia itu dalam istilah bahasa kita namanya apa? Hah? Bukan, bahasa apa? Kaidah. Kan ada bahasa biasa, bahasa pengutaraan dengan bahasa kaidah. Ya kan? Bahasa kaidah adalah bahasa yang jami'. Bahasa yang apa? Jami'. Kaidah itu biasanya kan bahasanya simpel. Simpel, ditarik kesimpulan jadi kaidah. Kalau diterangkan mencakup segala macam bentuk hal yang terbahas di sini. Itu namanya bahasa kaidah. Dan tidak ada bahasa yang paling hebat kecuali bahasa kaidah. Makanya lihat, keilmiahan yang dinilai tinggi kan dinilai kaidahnya kan, bukan dinilai obrolannya. Berapa dia membawakan kaidah, ya kan? Definisi ini, definisi ini, definisi penguasaan dia kepada definisi-definisi itu bagaimana? Kan begitu. Orang hanya ngobrol cerita kemari, tidak ada kaidah definisi yang dia utarakan yang kokoh, tidak ilmiah. Kan begitu. Nah, seluruh bahasa kita, bahasa sunnah adalah semua definisi. Semua definisi. Jami'. Maka akankah orang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu dogma? Menunjukkan bodohnya dia. Dogma itu kalau bahasanya bahasa yang tidak ilmiah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi sifat yang membawakan ilmu ini, di mana tidak terjadi di dalamnya adalah apa? Kadhib, khianah. Banyak manusia cerdas, pintar membuat definisi, tapi belum tentu dia adalah orang yang terjamin dari kadhib, terjamin dari khianat. Betapa banyak hari ini orang mengadakan penelitian dibiayai beratusan juta, sudah ditemukan sebuah kaidah yang objektif, kemudian ketika mau dikeluarkan membentur dengan kepentingan dia sebagai pakar misalnya, kepentingan dia sebagai politikus, kepentingan dia sebagai negarawan. Maka kaidah ini memang dia teliti betul, tetapi begitu kaidah ini mau diutarakan kepada manusia, kemudian apa? Terjadi pembohongan. Dan ini banyak. Contoh misalnya, betapa banyak sekarang terjadi kecelakaan, terjadi pembunuhan, kasus kriminal. Beberapa orang mengadakan penelitian. Apa istilahnya temannya Pak Wondo dulu, tugas apa itu? Hah? Forensik.
Ketika dia sedang meneliti forensik objektif. Tapi begitu statementnya mau dikeluarkan, harus gini, harus gini, harus gini. Dah yang keluar, oh tidak apa-apa, ini tadi dia mati dengan sendirinya ke warga Jagung misalnya. Padahal tadi mati dibunuh, ditekak lehernya. Kenapa? Tidak adanya kejujuran di dalam ilmiah. Kenapa? Karena manusia itu bukan arhamun nas. Sehingga terjadi pembohongan. Karena dia tidak bermaksud menyayangi manusia. Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Rahman, Nabi adalah Arhamun Nas. Maka Nabi paling kuat memberikan nasihat. Tidak ada pembohongan di dalam nasihat Nabi. Karena Nabi tidak ingin orang itu sengsara, tidak ingin orang itu menderita. Karena itu kalimat itu diterangkan sejelas-jelasnya. Itu Nabi. Makanya kaidah yang ada dalam kitab dan sunnah itu sangat ilmiah. Maka tidak ada kaidah di dalam kitab dan sunnah itu tidak seperti ini, tidak ada. Sebagian orang mengambil sikap memahami bahwasanya dalil yang bisa dinilai, dalil yang hak adalah sekedar dalil mantuk. Kalau dalil itu semuanya mantuk, Al-Quran ini segede apa jadinya? Ya kan? Setiap tahun berarti harus turun Al-Quran, kan begitu? Karena ini ada masalah baru lagi. Enggak ada kok di dalam dalil hukumnya semen boleh dimakan, enggak ada dalilnya. Harus turun lagi ayat semen haram misalnya gitu. Ya toh? Batu al-hajar haram baru. Nah kalau seperti ini dalil, berarti Al-Quran tiap tahun harus turun terus. Nah itu namanya seperti agama Nasrani, paus setiap ngomong jadi wahyu. Nasrani kan begitu. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru itu di sana termasuk perkataan paus, itu masuk di dalam Bible. Ya, di dalam Bible itu ada. Jadi ada kitab Markus, Matius, kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oh, katanya orang-orang ilmiah suka belajar di luar-luar gitu ya nggak tahu. Belajar kitab gundul ya bisa tahu. Jadi di belakang itu namanya nanti di Perjanjian Baru itu nanti ada kitab yang khusus intinya perkataannya paus. Jadi paus itu perkataannya wahyu, sama seperti Khomeini. Ya, Khomeini itu perkataannya wahyu. Dan apa? Pemimpin spiritual yang di Iran itu adalah wilayatul hukum, sama dengan paus persis. Jadi apa yang dia keluarkan maka adalah wahyu. Ya, ketika Khomeini mengatakan boleh mut'ah dengan bayi yang mau disusui, yang masih disusui, jadi wahyu. Ada itu. Saya baru-baru itu membaca, saya itu enggak sengaja pas nyari kitab gitu tentang kejahatan orang Syiah, masalah apa namanya nikah mut'ah. Jadi dalam perjalanan hidupnya Khomeini itu pernah pergi ke Baghdad sama muridnya yang tersayang untuk mendatangi muridnya yang tersayang. Kemudian sudah malam dia singgah di salah satu pengikutnya dan disongsong luar biasa, fanatiknya mereka, Syiahnya mereka. Kemudian setelah malam selesai makan dan sebagainya mau istirahat, Khomeini bilang, bagaimana malam ini saya bisa mendapatkan apa wanita yang saya bisa tamatuk bersenang-senang mut'ah sama dia. Kemudian dia melihat ada anak yang baru umur 3 tahun, Jamilah anaknya cantik. Padahal di situ ada gadis-gadis yang mungkin lebih bagus-bagus, lebih dewasa, malah lebih, kalau orang sekarang mau bersenang-senang lebih bisa menuruti maunya, kan begitu. Ini gadis umur 3 tahun. Kemudian dia bilang sama bapaknya, saya mau sama ini. Bapaknya langsung mau. Sudah. Saya sampai bayi itu malam itu teriak-teriak, anak 3 tahun. Ya. Itu wilayatul hakam, namanya wahyu. Sama seperti di Injil Paus, sama seperti ini. Maka dalil-dalil di dalam kitab Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan dalil ini jami'. Karena di dalam kita mengambil pemahaman bisa dari mantuk, bisa dari apa? Mafhum, bisa dari apa? Tadammun, secara kandungan. Ya. Lah, sebagian orang yang dolal pemikirannya, mereka tidak mau ngambil kecuali yang mantuk.
Apalagi katanya ini masalah iman harus jelas. Nah, maka dibantah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya dalil ini adalah min babi dalal, laisa min babi dalalatil mafhum, bukan termasuk dalil mafhum. Saya berikan pengantar seperti itu supaya antum punya bahan, ya. Karena ini sebenarnya ini belum waktunya, tapi sudah diwaktu-waktukan. Kama yaghlatu fihi katsirun minan nas, sebagaimana banyak dari manusia salah di dalam memahami ayat ini. Wa yadunnu annahu yahtaju ila taqriri dilalati minhu ila yahtaju fi taqriri dilalati minhu ila taqriri kaunil mafhumi hujjatan. Dia mengatakan sesungguhnya dalil itu membutuhkan untuk menetapkan dalil darinya. Nah, di dalam menetapkan dalil dari dalil tersebut kepada ketetapan kaunil mafhum hujjah, ya, sesungguhnya dalil ini butuh kepada penetapan dalil kepada dalil mafhum itu sebagai hujjah. Maksudnya apa? Dalil ini dipahami bukan dalil mantuk, tetapi dipahami sebagai apa tadi? Dalil mafhum. Karena ini urusan iman, tidak cukup dengan dalil mafhum, kata dia. Harus pakai dalil apa? Mantuk. Maka dalil ini membutuhkan dalil lain yang menguatkan dalil mafhum ini. Paham nggak ini? Ya, kalau nggak paham dipikir sendirilah. Ya. Jadi karena ini dianggap dalil mafhum, tidak kuat untuk membahas masalah iman. Sampai kemudian orang yang tidak taat kemudian hilang hidayah, itu tidak boleh kita hukumi begitu. Harus ada dalil yang konkret, yang tekstual, yang mendukung dalil ini supaya dalil ini dibenarkan. Ini orang yang sebenarnya ingin keluar dari maksud dalil ini, yang disebut dengan ayat sebelumnya talwu, ya, ingin mentakhrif. Takhrif apa ini namanya? Takhrif lafzi apa takhrif maknawi? Hah? Loh, kemarin kan sudah kan? Ini merubah secara teks atau merubah secara pemahaman? Merubah secara pemahaman. Berarti takhrif al-makna. Jadi merubah makna supaya dia bisa keluar dari tuntutan ayat ini. Dia mengatakan ini ayat tidak bisa dijadikan kriteria pematok iman itu hilang dengan hilangnya taat. Kenapa? Karena ayat ini konteksnya, kata dia, bukan konteks yang konkret, tapi konteks yang secara apa istilahnya? Bukan tekstual, tetapi yang terkandung, yang istilahnya pemahaman, sehingga butuh dalil yang konkret. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim, bal hadza minal ahkam allati rutibat ala syurutin wa ulliqat fala wujuda laha biduni syurutiha. Justru kata beliau, dalil ini merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan, dikaitkan di atas syarat-syarat, dan telah dikaitkan di atas syarat-syarat tersebut. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, dalil yang menggunakan syarat, hilangnya syarat berarti hilangnya akibat. Berarti ini mantuk apa mafhum? Hah? Bingung deh. Berarti ini mantuk apa mafhum? Loh. Konkret apa abstrak? Wes tak kasih begitulah. Hah? Konkret wong kalimatnya bersyarat. Sekarang kalau kamu dibilangi, kamu tak kasih uang kalau kamu datang ke rumah saya. Itu konkret atau butuh penelitian pemahaman sampai 2 hari mikir dulu? Hah? Konkret enggak? Konkret. Kalau kamu datang ke sini tak kasih, kalau enggak ya enggak. Kamu wong bodohnya paham. Lu kan begitu kan? Hah? Kalau kamu datang ke sini tak kasih, kalau enggak ya tidak, kan begitu. Apa ada orang bodoh diomongi kalau kamu datang ke sini tak kasih, kemudian dia enggak datang, dia bilang, "Loh, kok dia kok enggak ngasih saya ya?" Enggak ada, wong bodoh aja mudeng kok. Ya. Berarti ini mantuk apa mafhum? Mantuk. Dalil konkret. Hanya karena orang tidak mudeng bahasa, ini yang jadinya bodoh dia. Sajane sebenarnya jelas wong dalil bersyarat. Dalil bersyarat dan syaratnya terlihat jelas di situ. Fa'in, ini tuh adatu syarat.
Ya, fa in tawallau fa in tuti'uhu, itu semua syarat. Maka sebenarnya dalil ini dikaitkan, diberi dengan syarat yang maknanya syarat, fala wujudalaha biduni syurutiha. Tidak ada wujudnya pemahaman itu tanpa adanya syarat. Idma ullika ala syarti fahuwa adamun inda adamihi. Sebab apa yang dikaitkan di atas syarat, maka dia itu ada atau tidak ada. Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat, sesuatu itu ada apa tidak ada, dengan adanya dan tidak adanya apa? Ini nyambung apa enggak ini? Masya Allah. Masya Allah. Coba saya ulangi. Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat, sudah? Maka adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu itu ditentukan dengan adanya dan tidak adanya apa? Syarat. Wes, sudah paham? Ya. Sudah. Ini berarti konkret karena bahasanya di situ bahasa bersyarat. Dan ini adalah bicara masalah iman. In tuti'uhu tahtadu. Jelas sekali, ya. Wa illa lam yakun syartan lahu. Kalau tidak demikian maka tidak perlu Allah membuat syarat. Ya. Kalau tidak ada seperti itu tidak perlu Allah membuat syarat. Ya. Sebagaimana misalnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang mukmin itu adalah apabila dibacakan idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla maka imannya bertambah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika Allah disebut hatinya bergetar. Apakah kita seperti itu? Apakah kita memang bisa membuktikan kita seperti itu? Kalau Allah disebut bergetar, kita Allah disebut banyak merenges, lari mengejar makanan, ya kan? Berarti kita mukmin enggak? Loh, kalau dia kaitan dengan dalil itu loh, kita mukmin enggak? Oh, berarti antum menyebutkan kafir diri antum. Ya kan gitu. Hanyalah orang beriman itu kalau disebutkan ayat Allah, maka hatinya bergetar. Kita kalau disebut Allah bergetar enggak? Ya, kita jujur aja, bergetar enggak? Kemudian sampai jatuh. Hah? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadum imana. Ramadan katam Al-Quran 3 kali. Selesai Ramadan lari seperti kuda dilepas. Loh kok imannya bertambah? Padahal sekatam ping telu. Terus kita mukmin apa enggak kalau begitu? Hilang enggak iman kita? Padahal di situ diterangkan orang mukmin itu adalah seperti ini. Tapi di situ kalimatnya bukan menunjukkan kalimat yang memahamkan kepada kita hilangnya bergetar berarti hilangnya iman. Ya, tidak adanya bertambah iman berarti hilangnya iman. Tidak ada. Mana ada dalil yang menerangkan di situ begitu? Ini loh memahami dalil ini. Ini diajari ngerti dalil. Jadi bukan hanya ngomong tok, hendak mudeng karpe, malah dia melanggar sendiri. Maka beda. Jadi dalil-dalil bersyarat itu beda dengan dalil yang seperti ini, tidak sama. Maka dari sinilah kita mendapat pemahaman batilnya orang yang keluar dari apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini dengan kalimat syarat. Ya. Idza sabata hada fal ayatu nassun. Maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, jika pemahaman ini telah sabat, telah tetap kaidah ilmiah, ya, yang hak, maka ayat ini yang terkandung di dalamnya kaidah tersebut merupakan dalil, merupakan nas ala intifa'il hidayah inda adami ta'ati. Di atas sesungguhnya menjadi tidak adanya hidayah adalah di sisi tidak adanya taat kepada Nabi. Jadi tidak adanya hidayah pada diri kita itu terjadi pada saat di sisi apa? Tidak adanya sikap kita untuk apa? Taat kepada Nabi. Ini tidak adanya hidayah. Kesimpulannya kaidah ayat itu seperti itu. Setelah beliau menerangkan rahasia dalil yang ada di dalam ayat ini tentang kalimat syarat,
Maka beliau menerangkan makna dalil ini kembali. Wa fi i'adatil fi'li fi qawlihi qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Dunal iktifa'i bil fi'lil awwali sirrun latifun wa fa'idatun jalilatun. Sanadkuruha an kurbin insyaallahu ta'ala. Kemudian ada satu lagi pemahaman dalil yang di sini akan dibahas oleh Ibnul Qayyim secara khusus, cuma diberikan muqaddimah, pembukaan oleh beliau. Kata beliau, dan di dalam pengulangan fi'il pada ayat Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul, aina fi'il? Ati'u. Ayu fi'lin? Fi'lu amrin. Ya, fi'il amr. Ati'u Allah, ati'ur Rasul. Kata beliau Ibnul Qayyim, Allah di dalam dalil ini mengulangi fi'il yang sama fi'ilnya, sama fi'ilnya, dan sekaligus juga sama fa'ilnya, ya, sama fi'ilnya sama fa'ilnya. Alhamdulillah antum sudah belajar nahwu sharaf dikit-dikit, ya. Sama fi'ilnya sama fa'ilnya diulangi oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini tanpa dunal iktifa'i bil fi'lil awal, tanpa mencukupkan dengan fi'il yang pertama saja, yaitu apa? Padahal kalau di dalam bahasa Arab, bahasa yang bagus, bahasa yang benar adalah bahasa yang diulang, atau yang kalau yang sama tidak perlu diulang. Kalau yang sama tidak perlu diulang. Harusnya apa? Atiullaha war rasulah. Tapi kenapa Allah di sini mengulang? Ini pembahasan ini bukan pembahasan yang dipahami di ilmu nahwu sharaf. Memang tidak dipahami di nahwu sharaf. Di nahwu sharaf hanya dipahami boleh apa tidak boleh, gitu aja. Kalau boleh kaidahnya mana, kalau nggak boleh kaidahnya mana. Kalau pembahasan seperti ini adalah pembahasan di ilmu balaghah, ilmu yang memahamkan tentang maksud-maksud ayat. Kenapa Allah menggunakan ini, kenapa Allah menggunakan ini, kenapa Nabi begini, kenapa Nabi ini, dibahas di ilmu sastra, ya. Jadi di dalam ini kenapa Allah mencukupkan padahal fiilnya sama, fa'ilnya sama, ya kan? Harusnya kan disederhanakan. Maka kata Ibnul Qayyim, di dalam sikap Allah mengulang ini, di dalam ayat ini sirrun latifun, terdapat rahasia yang sangat halus. Sudah rahasia halus, hanya orang-orang yang berilmu, yang sungguh-sungguh, yang mau berjuang keras untuk mendapatkan kemuliaan kehalusan ini. Jadi kalau orang-orang yang dia itu tukang ngambek, lahir dari bapak dan ibu malas dan bosan, ya nggak akan dapat nasib apa-apa. Makanya dari awal sudah diingatkan Ibnul Qayyim. Jadi anak yang ngambekan itu bapaknya namanya pemalas, ibunya namanya bosan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa hijrah kepada Nabi, tidak akan bisa. Hijrahnya nanti kepada ittibaul hawa, karena nggak usah mikir, tinggal ngetot ke hawa nafsu, ya. Nah, ngelihat apa, pengen ini dilakukan, itu nggak usah mikir. Tapi kalau mau ittiba kepada Nabi, hijrah kepada Nabi, harus berjuang keras, mikir, berjuang keras, nah, memahami din, memahami dalil agar mendapatkan kemuliaan dan sebagainya. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Terdapat sirrun latif, terdapat rahasia yang halus, yang tersembunyi, wa faidatun jalilah, dan terdapat faidah yang luhur, yang agung, yang besar. Faidahnya sebenarnya besar, kemudian tetapi apa? Tersembunyi apa terang-terangan? Tersembunyi. Ini nasihat ulama, ini nasihat kepada kita. Orang-orang yang cerdas itu meraih emas dengan susah payah. Karena emas itu tidak pernah diraih dengan tanpa susah payah. Kalau nggak percaya, kamu ke Keranggan ambil emas, nanti kan dipendungi orang. Susah payah kan? Susah payah. Tidak ada emas diambil dengan gratis. Nyoh emas, tidak ada. Emas itu mahal. Entah dengan cara apapun, walaupun emas itu sudah ada di toko, ngambilnya pun mahal. Kalau diambil dengan cara murahan, kita punya resiko. Maka ini peringatan para ulama kita. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, orang diberi kebaikan oleh Allah, nah, jangan seperti tadi. Nah, jadi orang-orang yang modalnya ngambek,
bapaknya malas, ibunya bosan. Sanadkuruha an kurbin, kata Ibnul Qayyim, masalah ini nanti akan kami jelaskan sebentar lagi insyaallah, karena nanti ada ayat yang semakna akan dipahamkan oleh Ibnul Qayyim. Wa qauluhu fa in tawallaw fa innama alaihi ma khumila. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla pada ayat tersebut, jika mereka berpaling, ya, ini bukan membahas makna syaratnya, tapi membahas makna ayat yang diterangkan, wa in fa in tawallaw fa innama alaihi ma khumila. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya atas Nabi adalah apa yang dibebankan atas beliau. Al-fi'lu lil mukhatabin. Fi'il pada ayat ini sasarannya kepada mukhatab. Mukhatab itu apa? Orang yang diajak bicara. Bukan sasarannya adalah yang siapa? Yang berbicara. Yang berbicara membawakan tuntunan siapa? Nabi. Mukhatab yang disampaikan kepadanya tuntunan siapa? Kita. Ya kan? Kemudian Allah mengatakan fa in tawallaw, ya, jika kalian berpaling, berarti ini persoalan ini menuju kepada Nabi atau menuju kepada kita? Menuju kepada kita. Kalau orang yang diunyo-unyo itu kita, yang dibahas itu kita, bukan yang dibahas itu Nabi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membicarakan pembawanya, karena seringnya kita ketika ada hujah, yang hujah itu objeknya untuk kita, kemudian kita bisa nerima atau tidak bisa nerima, yang kita ributkan pembawanya, ya kan? Soalnya yang bawakan itu saya nggak mau lah. Kalau yang bawakan dia, insya Allah saya mau itu, saya manutlah sama dia. Coba lihat, banyak orang seperti ini, banyak, ya, banyak, dihitung dengan jarinya semua bangsa negara ini banyak. Jadi orang itu banyak begitu, sebenarnya dia mengikuti hawa nafsu, tetapi kalau disampaikan enggak, selalu yang dipermasalahkan penyampaiannya. Urusan penyampaian itu urusan nanti dia akan ditanya oleh Allah sendiri. Misalnya ada orang, ya, ada orang nyampaikan kebenaran, dasarnya orangnya juga yang nyampaikan kebenaran ini mungkin tidak punya ilmu, ya. Kemudian yang disampaikan ini orang berilmu. Hei, kamu tidak tahu toh kalau ini wajib. Dasar kamu memang orang nggak tahu kalau ini wajib. Sikap bagi orang yang menerima kebenaran, dia menolak atau harus menerima? Menolak atau menerima? Kalau dia beralasan, loh dia yang nyampaikan kurang ajar, tidak tahu diri, saya orang sudah tahu dibilang-bilang begini, saya tidak mau menerima tuntunan itu, enak dia nanti merasa saya ikuti, begitu. Gimana persoalannya? Siapapun yang menerima itu urusannya kita. Adapun dia nyampaikan dengan kayak begitu, urusan dia, nanti dia akan ditanya oleh Allah, loh kamu bawakan ayat kok kayak gitu. Itu akan ditanya sendiri. Kita ditanya dengan hal yang disampaikan ke kita, dia akan ditanya dengan bagaimana dia apa? Dia menyampaikan. Jadi tidak ada alasan. Tidak kemudian, saya nggak maulah, saya kalau mau kebenaran jangan suami sendirilah yang ngomong, nggak enak rasanya. Nah, jangan lewat istri, gengsi lah, masa istri, dia harus taat sama saya kok dia yang nyampaikan kebenaran, rasanya lain-lain. Itu tidak ada tuntunan seperti itu. Begitu kebenaran sampai kepada dia, permasalahannya ke kita, bukan permasalahannya kemana? Ke yang bawah. Nah yang bawah nanti akan ada urusannya sendiri. Kok dia membawakannya nggak benar, tidak punya adab. Seorang istri membawakan kepada suami tuntunan kebenaran harus pakai adab, kok nggak pakai adab? Nanti akan ditanya oleh Allah, kamu kok begini bagaimana? Ditanya. Jadi semua akan ditanya, nggak ada yang tidak ditanya. Jangan merasa aman semua. Yang di luar ketawa-ketawa pun juga akan ditanya. Loh ini ada orang nyampaikan kebenaran, ada orang disampaikan kebenaran, malah dia merasa, oh bukan saya toh, makanya malah dia ketawa di luar. Juga akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tertawa dengan kebenaran disampaikan ke orang? Sama, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satupun apa yang kita lakukan yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diingatkan oleh beliau pada ayat ini, fi'ilnya adalah lil mukhatabin. Sasaran pembicaraan adalah bagi orang yang diajak bicara, berarti kita.
Wa asluhu, dan asal kata tawallau adalah tatawallau. Fi'il madhinya apa ini? Tawalla. Tawalla yatawalla, tatawalla. Ya kan? Tawalla yatawalla, tatawalla, tatawalla, tatawallau. Tatawallauna, kemudian dia i'rabnya apa? Hah? I'rabnya apa? Jazm, khatfu harfin, khatfun nun. Dibuang nunnya, fa in tatawallau. Asalnya tatawallauna. Ada huruf jazm in. Ya. Fa in tatawallau, tatawallau fa khudifat ihdat ta'aini takhfifan. Salah satu taknya dibuang untuk meringankan bacaan. Akhirnya jadi apa? Fa in tawallau, maka fala taghtaru, jangan kamu tertipu dianggap ini fi'il madhi. Ya. Kalau orang yang kemudian dianggap fi'il madhi, makanya bacanya kemudian apalagi Qur'annya gundul, kemudian dia baca apa? Dia baca dianggap fi'il madhi. Salah, ini fi'il mudhari'. Ya. Wal makna, dan maknanya ayat ini annahu qad khumila ada ar-risalati wa tablighaha. Dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW, dia adalah dibebani oleh Allah ada ar-risalah. Apa? Menyampaikan ajaran. Itu yang akan dimintai tanggung jawab kepada Nabi kita. Wa tablighaha, dan menunaikan dakwahnya, risalah tersebut. Itu Nabi. Makanya mana mukhatabnya kepada Nabi, pembahasannya kepada Nabi dalam ayat tersebut mana? Fa in tatawallau, kemudian di mana ayatnya? Hah? Gimana ayatnya? Fa innama alaihi ma khummila. Itu pembahasan kepada Nabi. Fa innama alaihi, hinya kembali ke Rasul. Maka sesungguhnya atas Rasul adalah apa yang dibebankan pada dia, yaitu apa? Tablighur risalah, ada'ur risalah. Kemudian wa khumiltum ta'atahu wal inqiyada lahu wa taslima, dan Allah membebani kalian dan kalian dibebankan apa? Ta'atahu, mentaati Nabi. Ya. Kalian dibebani mentaati Nabi. Wal inqiyada lahu, dan mengikat diri dengan Nabi, wa taslima, dan berserah diri kepada Nabi. Kama dzakara al-Bukhari fi sahihihi an az-Zuhri, sebagaimana Imam Bukhari telah menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Az-Zuhri, qala minallahil bayanu wa ala rasuli wa ala rasulihil balagu wa alaina taslimu. Dari Allah lah penjelasan hujjah, dan atas Rasulnya adalah penyampai, dan atas kita yakni berserah diri. Maka pembahasan ini adalah untuk kita. Tidak ada sikap bagi kita kecuali adalah taslim. Ya. Berserah diri kepada tuntunan yang datang dari Allah yang disampaikan oleh Nabi. Maka dari ayat ini disimpulkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, fa in taraktum antum, fa in taraktum antum. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menggunakan lagi kalimat apa? Kalimat syarat, tapi menggunakan fi'il madhi. Fa in taraktum, fa'ilnya mana? Antum atau tum, dhamir mustatir, dhamir muttasil, mana fa'ilnya? Siapa yang tahu? Fa'ilnya antum apa tum? Tum, bukan antum. Lah antum apa? Taukid. Dhamir munfasil dibuat menjadi taukid dhamir muttasil. Maka jika sungguh benar-benar ya, kalian telah meninggalkan ma khummiltumuhu minal imani wa ta'ah, apa yang telah dibebankan pada kalian pada perkara tersebut dari berupa iman dan berupa taat, fa alaikum la alaihi, maka segala kesudahannya, hukumannya, nilainya itu menimpa kalian, bukan menimpa Nabi. Ya, alaikum.
Jadi kalau kalian seperti itu, kalian meninggalkan apa yang Allah bebankan pada kalian berupa beriman dan taat taslim, maka konsekuensinya akan menimpa alaikum, bagi kalian. La alaihi, tidak menimpa atas apa? Atas Nabi. Karena itu tidak usah ngutek-ngutek Nabi. Nah, tidak usah kita ngomong salahnya Nabi Muhammad kenapa tidak datang ke sini sekarang. Kok cuma dulu saja yang didatangi Nabi, enakan orang dulu. Ini orang-orang bikin aneh. Jadi tidak ada pembahasan di dalam masalah itu. Urusannya sekarang kebenaran sampai apa tidak. Kalau kebenaran itu sudah sampai, sudah selesai. Urusannya kamu tinggal nasibnya baik atau nasibnya sengsara, kembali kepada sikap kita menerimanya. Sudah selesai. Tidak ada kaitannya dengan pembawanya, yang menyampaikan, yang ini tidak ada kaitannya. Itu pemahaman yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi model-model orang-orang Bani Israel yang selalu kadangkala muncul pada diri kita, hendaknya kita berhenti. Seringnya kita kalau dituntunkan sebuah tuntutan yang ada di dalam din, yang dipermasalahkan bukan kita itu mau ikut atau tidak ikut. Ngutek-ngutek permasalahan orang. Ya, ngutek-ngutek, wah, kok saya lagi sih? Ya, yang lain itu, oh itu mungkin yang bawakan ini, yang bawakan ini, yang bawakan ini. Wah tidak pas, ini bukan ini, bukan ini. Bukan persoalan itu tidak ada urusan. Urusan kita sama Allah. Kebenaran sudah datang pada kita dengan jelas. Tidak ada siapapun punya alasan kecuali kebenaran itu belum sampai pada kita. Itu lain. Atau kita belum mendapatkan pemahaman kejelasan darinya. Itu lain. Selama kita sudah dapat sampai kemudian jelas, sudah wajib kita menerimanya dan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam yuhammal ta'atukum wa imanukum wa innama khumila tablighakum wa ada'ar risalati ilaikum. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidaklah beliau dibebankan tentang ketaatan kalian dan iman kalian. Kamu mau beriman, mau tidak beriman, mau taat atau tidak taat, Nabi tidak akan ditanya. Nabi ditanya, kamu sudah dakwah belum? Dakwahmu benar apa enggak? Selesai. Ya. Kalau kemudian orang-orang mereka tidak mengamalkan ajaran Nabi, loh kok itu kok tidak mau ikut engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada pertanyaan begitu. Itu urusan dia. Ya. Karena Nabi tidak dibebankan. Kenapa? Karena Nabi tidak ada kaitannya dengan hidayah. Nabi tidak bisa memberikan apa? Taufik. Innaka la tahdi illa man ahbabta. Nabi hanya bisa balaghul hidayah. Apa? Menyampaikan hidayah. Ya. Fasilitas menjembatani kita untuk dapat hidayah itu Nabi, para ulama, para orang-orang alim. Dia tidak bisa memberikan taufik. Karena dia tidak bisa memberikan taufik, makanya dia tidak akan ditanya, loh orang itu sudah kamu dakwai kok nggak nerima? Tidak ada pertanyaan begitu. Kecuali kalau dakwanya dia ngawur, nah itu akan ditanya. Ya. Dan hanyalah dia Nabi dibebankan mendakwahkan, menyampaikan pada kalian risalah kepada kalian. Fa in tuti'uhu fahum khaddukum wa sa'adatukum wa hidayatukum. Kalau kalian taat kepada Nabi, maka dia ketaatan itu adalah nasib kamu. Makanya kalau kita taat kepada Nabi, siapa yang dinamakan muti'? Yang dinamakan muti' itu siapa? Nabi atau kita? Kita, ya kan? Kalau kita bertakwa, yang dinamakan muttaqin, kita apa Nabi dengan takwa kita? Masa kita yang sholat Nabi dikatakan musalli? Itu amal kita, taklif kita. Karena itulah kita yang diberikan nama itu dengan perbuatan kita. Ya, orang yang mencuri dinamakan sarik. Ya, orang yang berzina dinamakan az-zani. Orang yang salat dinamakan al-musalli. Ya kan? Makanya lihat isim fa'ilnya dinamakan dengan perbuatan dia semua. Jadi bukan dia yang berbuat, Nabi yang dapat, Nabi dinamakan. Kita yang haji, Nabi yang diberi gelar haji gitu. Tidak ada tuntunan seperti itu. Maka diterangkan di sini. Jadi kalau kalian mentaati Nabi, maka itu sebenarnya adalah untuk kalian. Itu nasib kalian, kebahagiaan kalian, hidayah kalian, yang kalian sendiri yang menikmati, yang merasakan. Wa illam tuti'uhu, kalau kalian tidak mentaati Nabi, faqad adda ma khummila, maka Nabi sudah menunaikan apa yang ditugaskan oleh Allah. Nabi sudah tunaikan.
Makanya kita sebutkan kemarin Nabi mengatakan kepada para sahabat pada waktu itu, hal balagtum, Nabi menunjuk ke atas mengisyaratkan tentang Allah Subhanahu wa taala, hal balagtum, bukankah aku sudah sampaikan ini kepada kalian? Mereka sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, betul. Ini tugasnya Nabi. Maka kebenaran tidak ada hubungannya dengan siapa yang menyampaikan kepada kita, bagaimana, begitu jelas sampai pada kita, maka wajib bagi kita untuk menerima. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh al-mubinu, dan tidak ada atas seorang rasul kecuali penyampai yang terang, yang nyata. Laisa alaihi hadakum, laisa alaihi hudakum wa taufiqukum, maka tidak ada tugas bagi Nabi memberi petunjuk pada kalian dan memberi taufik pada kalian. Ini salah satu kembali kaidah di dalam hijrah kepada Nabi, ayat yang ketiga yang dibawakan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian semakna ayat itu, beliau Ibnul Qayyim membawakan ayat yang lain, ayat yang keempat, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Disinilah nanti Ibnul Qayyim akan membahas, menerangkan kepada kita makna kenapa Allah mengulangi fi'il pada ayat apa? Atiullaha wa atiur rasulah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat ini hampir semakna dengan ayat sebelumnya. Secara umum ayat ini sama menggunakan kaidah apa? Kaidah syarat. Hanya ayat ini lebih kuat lagi penjelasan bagaimana kita mengamalkan hijrah kepada Nabi kaitannya dengan ketaatan. Kalau pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan pada manusia ati Allah apa? Wa atiur rasul. Ayat ini dipertegas. Wahai orang-orang yang mereka itu telah beriman. Dimulai dengan panggilan apa? Iman. Ati Allah, taatlah kalian pada Allah. Wa atiur rasulah, dan taatlah kalian pada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pada ulil amri, ya, pemilik perintah urusan di antara kalian. Kemudian persoalan yang selalu menimpa dengan masalah taat adalah apa? Tanazu. Apa tanazu? Sikap yang keluar dari taat, yaitu apa? Menentang, menyelisihi. Maka Allah ingatkan, fa in tanaza'tum, jika kalian bertentangan fi syai', dalam satu perkara pun, syai' disebutkan dengan kata syai' yang paling ringan, paling rendah. Syai' itu adalah perkara yang paling rendah. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai', di dalam urusan agama kita, farudduhu, kembalikanlah perkara itu, syai' itu, ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang senantiasa beriman dengan Allah dan apa? Hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah khair, yang lebih baik, wa ahsanu, dan yang paling bagus apa? Ta'wilan, penjelasan. Dari sisi penjelasan itulah yang sebaik-baik penjelasan yang diterangkan di dalam sikap urusan iman kita. Pertama, ayat ini adalah ayat yang mengandung sekian banyak kaidah-kaidah kita di dalam urusan iman kita. Di antara kaidah itu dijelaskan Ibnul Qayyim lebih lanjut, meskipun tidak semua dibawakan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, tapi yang menjadi kaidah-kaidah pokok di dalam urusan iman kita kepada Nabi, kepada Allah. Maka pada ayat tersebut beliau Ibnul Qayyim berkata, fa amara,
subhanahu bi ta'atihi wa ta'atu rasulih. Maka khitab, seruan pada ayat ini berupa apa? Berupa apa? Isi ayat ini berupa apa? Hah? Berupa atiullaha wa atiur rasul. Fi'ilnya fi'il apa? Amr. Jadi ayat ini khitabnya, seruannya berisi tentang apa? Amr. Apa amr? Perintah. Allah subhanahu telah memerintahkan di dalam ayat ini dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jadi pokok pembicaraan adalah masalah apa ini? Pembahasan ayat ini yang panjang seperti ini intinya adalah apa? Sikap taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Coba lihat, pahami. Allah nyuruh kita taat sampai dibawakan ayat yang sedemikian hebatnya. Ya. Ini menunjukkan urusan taat itu bukan urusan asal-asalan. Urusan taat itu bukan urusan sembarangan, itu urusan pokoknya agama. Hilangnya taat, hilangnya agama. Makanya jangan sembarangan. Hilangnya taat, hilangnya agama. Kalau orang sekarang taat itu dianggap apa? Dianggap agama yang tidak relevansi. Orang bisa berpikir kok harus taat. Justru itulah kebenaran agama kita. Jadi inti daripada persoalan yang menetapkan masalah iman di sini adalah masalah taat. Makanya lihat ajaran-ajaran iman kita hampir semua persoalannya adalah kembali kepada masalah taat. Coba wanita yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla silahkan masuk surga dari pintu manapun dia masuk, di antara keutamaannya karena apa? Taat. Ya, taat kepada Allah, kemudian taat pada siapa? Pada suaminya. Ya. Seorang anak yang akan menjadi wasilah ke surga dengan mulia, di antaranya masalahnya taat kepada Allah, kemudian taat kepada siapa? Kedua orang tuanya. Ya. Lihat permasalahan-permasalahan ini. Seorang budak, di antara kemuliaannya adalah karena apa? Taat kepada Allah, kemudian taat kepada siapa? Kepada tuannya. Urusan taat itu urusan agama yang hebat. Jangan dianggap ini urusan ortodok. Wah, memang susah kalau Islam itu pokoknya harus taat terus. Ya. Ini hawa yang sudah tidak dibangun dengan iman, tidak paham tentang iman. Kemudian kata Ibnul Qayyim menjelaskan ayat ini, waftatakhal ayata binidaihim bismil iman al-musyiri bi annal matluba minhum min mujibatil ismil ladzi nudu wa khutibu bihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini membuka ayat dengan bentuk panggilan. Dengan apa? Bentuk panggilan. Dengan menggunakan apa? Huruf nida, huruf memanggil. Ya. Bagaimana kita memahami kalimat panggilan? Sebagai orang yang beriman dipanggil oleh zat yang kita imani. Ya, panggilan. Dan panggilannya kalau secara bahasa lagi didapati bukan cuma sekedar panggilan, tapi ditambahkan dengan apa? Al-ha, ha'utanbih. Ha yang menunjukkan arti apa? Tanbih, memperingatkan. Nek basa Jawa ngelingke, ya kan? Dipanggil sambil mengingatkan. Itu kan masya Allah. Diingatkan, jadi dipanggil sambil diingatkan. Ya, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ada masalah yang diingatkan. Kemudian dia dipanggil, kata Ibnul Qayyim, bismil iman. Dengan nama apa? Panggilan iman. Berarti dia dipanggil dengan panggilan itu dan diingatkan tentang persoalan yang digunakan memanggil. Berarti mengingatkan masalah apa ini? Masalah iman. Ya. Jadi memanggil sekaligus mengingatkan dengan persoalan yang dia dipanggil dengannya, yaitu apa? Iman. Yang ayat ini dengan model ayat seperti ini, al-musyiri memberikan makna, mengkhabarkan pemahaman. Sesungguhnya yang dituntut dari mereka dengan panggilan ini, yang dituntut apa? Allah memanggil dengan nama iman, dengan panggilan ini, bukan cuma sekedar kita dipanggil, wahai orang beriman, terus kemudian datang kemerutuk begitu, enggak. Bukan itu. Tidak kemudian, ya saya ya Allah orang beriman, enggak, bukan itu. Allah memanggil dengan panggilan ini ada maksud.
Maka panggilan ini memberikan kabar bi annal matlubu minhum min mujibatil ismi alladhi nudu wa khutibu bihi, bahwa sesungguhnya yang dituntut oleh Allah dengan panggilan itu adalah, Allah bukan menuntut kamu mengatakan ya saya orang beriman, tapi apa? Mujibatil ismi, konsekuensi kewajiban dengan nama yang dipanggil. Ya. Sama misalnya ada orang dermawan, kemudian dipanggil wahai orang yang dermawan, apa maksudnya? Yang dipanggil, oh ya aku tukang dermawan, apa gitu? Jawabnya, wahai orang yang dermawan, ini saya sedekahkan hartaku. Jadi maksudnya itu ini. Ya. Kalau antum menuntut ilmu dipanggil ya thalibal ilmi, maksudnya oh iya aku penuntut ilmu. Enggak, datang bawa kitab sebelum waktunya sudah datang, itu maksudnya begitu. Ya. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi tuntutannya bukan namanya, oh ya aku masuk deh, nama aku di situ, bukan begitu. Jadi panggilan seperti ini mempunyai mana tuntutan yang dituntutkan oleh Allah wa Jalla dengan panggilan ini adalah apa? Tuntutan nama. Karena dia dinamakan dengan nama itu, maka tuntutan itu harus ada. Itu yang ditulis oleh Allah untuk diminta. Nudu wa khutibu bihi. Tuntutan nama yang dia dipanggil dan dia diseru dengannya. Makanya tidak pernah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu kemudian selesai, itu tidak ada. Tidak ada, kan mana ada Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu terus kita disuruh jawab na'am ya Allah, gitu. Tidak ada. Tidak ada. Mesti sesudahnya apa? Ada tuntutan. Tuntutannya bukan disuruh kita datang ya saya termasuk orang beriman, tidak. Tuntutannya wajib kamu puasa. Loh, kan begitu tuntutannya kan? Wajib kamu kembali kepada Allah, wajib kamu salat, wajib kamu ikhlas. Tuntutannya mesti begitu semua. Jadi tidak sekedar memanggil kita. Ya. Kama yuqalu, sebagaimana kalau dikatakan ya man an'amallahu alaihi wa aghnahu min fadlihi. Kalau ada orang misalnya dipanggil seperti kata-kata wahai orang yang Allah telah melimpahkan nikmat atasnya, dan wahai orang yang Allah telah memberikan kekayaan dari berupa keutamaan dari Allah. Apa maksudnya panggilan ini? Kalau kemudian Allah mengatakan ahsin kama ahsana ilaik, maka maksudnya berbuat baiklah kamu dengan kemuliaan ini sebagaimana Allah berbuat baik kamu dengan apa? Dengan kemuliaan ini. Sama. Jadi seperti itu maknanya. Wa ya ayyuhal alim, kalau misalnya dipanggil wahai orang yang berilmu, maksudnya apa? Oh iya aku termasuk jajaran orang-orang pinter, itu enggak. Bukan begitu. Wa ya ayyuhal alim, apa maksudnya? Alimin nas. Jadi kalau kita diingatkan ya ayyuhalladzina, misalnya ya ayyuhal alim, itu maksudnya diingatkan tugasmu itu ngopo. Nah, orang berilmu tugasnya mencacah jiwa, ya salah. Itu petugas sensus. Orang berilmu itu ngajar, didik manusia, bukan tengok-tengok. Ya, orang berilmu, sibuk manusia banyak berantakan jungkir balik. Ya kan? Lah kok dia diam saja dengan ilmunya? Dia dikasih oleh Allah ilmu itu untuk membimbing manusia. Jadi bukan kemudian dia duduk termenung tinggal terima jiz'ah atau rampasan perang. Bukan begitu. Kalau dipanggil wahai orang yang berilmu, alimin nas ma yanfa'uhum, ajari manusia dengan yang bermanfaat pada mereka. Ya. Jangan dihitung-hitung pakai jual mahal. Coba gue sing takon aku mau. Wah kita ewangeran duwe. Nanti ya besok. Enggak benar, enggak ada tuntunan seperti itu. Siapapun dia yang datang kepada kamu menanyakan tentang kebenaran ilmu, sampaikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena memang kita diberi oleh Allah ilmu, orang lain tidak dikasih. Itu berarti ada tugas, bukan penaknya aja. Orang berilmu itu akan dimuliakan, derajatnya ditinggikan, sing digoleki derajate tok. Tugasnya orang gelem. Kan aneh namanya. Jadi sama saja. Misalnya orang diberi nikmat kekayaan, aku gelem nek dadi wong sugih. Kayak sahabat Abu Bakar, kayak Utsman, sing dipikir sugih kayak Abu Bakar, kayak Umar. Tugasnya itu loh. Abu Bakar mengatakan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Lah harusnya mikir gitu, jadi wedi ngono lho, takut. Ya kan? Utsman mengatakan separuh hartaku, gitu tuh. Jadi mikirnya takut mikirnya. Ditakdirkan orang fakir jangan mikiri harta.
ditakdirkan orang fakir, Allah sudah menyiapkan kon dadi tukang dongo, kon ikhlas biar mustajab. Kamu itu jangan iri. Kalau kamu iri tidak ikhlas, bangsa ini rusak karena kamu malas berdoa. Loh kan begitu kan? Allah itu banyak menolong manusia karena doanya orang-orang miskin yang ikhlas. Orang iri, orang pengen sugih, dia sabar dengan kefakirannya, dongo, pahalanya besar. Jadi kalau kamu dipanggil ya fakir, itu maksudnya disuruh berdoa yang ikhlas. Karena tugasnya orang fakir itu begitu. Allah mentakdirkan semuanya itu punya hikmah. Jadi jangan dipanggil wahai orang fakir, oh iya mas saya mau dapat zakat ini. Pikirnya itu. Nah ini sudah, jadi nggak ngerti. Panggilan-panggilan itu dikaitkan dengan amanah yang Allah bebankan. Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dengan tugas-tugasnya. Semua ada tugasnya. Anak kabeh pengen sugih kabeh ora ono sing dongo. Wong sugih biasanya kurang dongo. Loh ya memang begitu. Karena hatinya kurang dekat kepada Allah. Makan enak-enak, iso iki lali. Nek orang fakir kan sedih terus, prihatin. Nek wis sedih terus akhirnya ndonga terus. Ya Allah tolonglah yang kaya, mereka ikhlas hartanya di jalan Allah, begitu. Tapi jangan donganya khusus. Ya Allah tolong orang kaya supaya dia itu ditakdirkan sedekah padaku saja. Jadi semua itu punya panggilan, itu panggilan-panggilan yang Allah berikan itu ada tugas yang dibebankan oleh Allah. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan hikmahnya, dengan syariatnya. Wa ya ayyuhal hakim uhkum bil haq. Kalau kita dijadikan oleh Allah hakim, tidak semua orang jadi hakim, maka ketika kita dipanggil ya hakim, itu maksudnya disuruh menegakkan hukum dengan benar. Wa nadairuhu, dan yang sebanding dengan mana ini. Bapak-bapak ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita akan lanjutkan, masih ada pertemuan lagi ya, Pak Torik. Ya terakhir besok sore insyaallah. Ya bagi yang merasa bodohnya terganggu, pengen bodoh nggak datang ngaji ya monggo. Kita tidak menjelek-jelekan, enggak. Kita mendoakan mudah-mudahan walaupun sibuk ngurusi bodoh juga dapat ilmu. Ya. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.